Belum tahu. Karena waktulah yang akan menentukan. Kenyataannya adalah kita ini tidak akan pernah bisa mendapatkan kejelasan sepenuhnya sampai kita bergerak lebih dahulu. Halo? Kita tidak pernah bisa menerima kejelasan sepenuhnya sampai kita bergerak lebih dahulu. Itu sebabnya dikatakan orang-orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat dan bertindak. Karena mereka tidak mengandalkan kejelasan, tetapi mereka lebih mengandalkan iman mereka. Namun untuk itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses. Tadi lagu yang dinyanyikan baik sekali, Tuhan ada dalam semua proses kehidupan saya. Kita kudu harus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Artinya dia itu yang awal dan yang akhir, dia tahu akhir dari sebuah awal dan dia tahu dari akhir awalnya itu seperti apa. Itulah Tuhan yang kita sembah. Kalau saudara berdoa sama Tuhan, minta, Tuhan aku pengen banget punya pohon jeruk di pekaranganku. Aku pengen banget punya pohon jeruk yang rindang, yang bagus sehingga aku tidak perlu belanja jeruk setiap kali karena harga jeruk mahal dan kita butuh vitamin C. Aku pengen dong punya pohon jeruk yang rindang di belakang rumah. Kalau saudara berdoa seperti itu, maka besar kemungkinan Tuhan akan menjawab doa saudara dengan memberikan biji jeruk. Bisa mengerti yang saya maksud? Saudara mungkin bisa protes sama Tuhan, Tuhan aku minta pohon, kok dikasih biji? Dan kalau kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, kita bisa kecewa bilang aku minta pohon dikasih apa ini? Terus bijinya dibuang. Padahal begitulah cara Tuhan bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan benih. Benih itu kecil, tetapi dampaknya bisa besar kalau kita menanam benih itu dengan baik. Kalau kita menerima benih tersebut dan bisa appreciate, bisa menghargai benih yang Tuhan kasih tersebut, yang kecil tersebut, dan kita sungguh-sungguh memperlakukannya dengan semestinya, maka suatu hari itu bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar yang kita tidak pernah bisa pikirkan sebelumnya. Saya ini selama beberapa tahun terakhir setiap kali saya traveling, setiap kali saya pergi ngelihat pintu yang besar, yang bagus, yang terukir canggih gitu dan lain sebagainya, selalu saya foto. Jadi saya itu punya koleksi foto dari pintu-pintu yang besar-besar. Pernah suatu kali saya ke Turki, ada apa tuh namanya masjid yang terkenal tuh yang apa tuh namanya? Ya itu dia. Ini yang tour agent tahu. Ya. Pintunya gede banget gitu. Itu saya selalu ini pintu. Saya berdiri di sampingnya tuh saya foto. Kenapa saya suka foto pintu? Karena mengingatkan saya bahwa kunci untuk membuka pintu itu selalu kecil. Saya belum pernah lihat kunci sebesar pintu, belum pernah. Mau pintunya segede apapun juga, kuncinya selalu kecil. Tetapi kunci yang kecil itu bisa membuka pintu yang besar sekalipun. Tetapi kunci yang kecil, kunci yang sama bisa dipakai untuk menutup pintu. Jadi hal-hal yang kecil kalau kita terima dengan sebagaimana mestinya, kita perlakukan dengan sebagaimana mestinya, kita terima dengan ucapan syukur, maka kita bisa membuka pintu-pintu berkat yang besar-besar. Tetapi kalau kita tidak percaya dan meremehkan yang kecil yang Tuhan percayakan di tangan kita, hal yang kecil itu bisa menutup semua pintu berkat buat kita. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Alfa dan yang Omega. Dan Tuhan tidak selamanya memberikan kejelasan kepada kita, tetapi kita bisa membangun iman kita dari percaya kita kepada Tuhan. Jadi yang kita perlukan bukan more clarity, yang kita perlukan bukan
lebih jelas. Yang kita perlukan sebetulnya adalah lebih percaya. Kepercayaan adalah dasar dari semua hubungan. Baik itu hubungan suami istri, hubungan bisnis, maupun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau mempunyai hubungan yang baik dan sehat, kita harus belajar bukan hanya sekedar bisa menjadi orang yang dipercaya, tapi kita juga harus bisa belajar mempercayai orang lain. Tahukah saudara lebih susah cari orang yang bisa dipercaya daripada cari orang pandai? Betul nggak? Lebih susah cari orang yang bisa dipercaya daripada cari orang pandai. Cari orang pandai lebih banyak daripada orang yang bisa dipercaya. Kalau ada kepercayaan antara suami istri, maka cinta bisa berkembang. Kalau ada kepercayaan dalam bisnis, maka jual beli bisa dilakukan. Kalau ada kepercayaan dalam pekerjaan, maka promosi bisa terjadi. Amsal 28 ayat 20 katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi masalahnya bukan Tuhan mau memberkati kita apa tidak, itu bukan masalah sebetulnya. Yang jadi masalah, apakah kita bisa dipercaya sama Tuhan dengan berkatnya. So kalau saudara nggak bisa dipercaya oleh Tuhan dengan berkatnya, saudara percuma berdoa minta berkat nggak akan turun. Masalahnya bukan karena Tuhan nggak mau memberkati saudara, tapi masalahnya karena Tuhan tidak bisa mempercayai saudara dengan berkatnya. Banyak orang rindu mendapatkan banyak berkat, tetapi sepertinya berkat menjauh dari mereka. Semakin mereka kejar, semakin menjauh berkat itu dari mereka, karena mereka tidak bisa dipercaya. Kepercayaan akan meningkat jika ada kebenaran. Kepercayaan akan meningkat jika ada komitmen, jika ada tanggung jawab, jika ada konsistensi. Kepercayaan akan meningkat jika ada janji yang ditepati. Tetapi kepercayaan sulit dibangun kalau diketemukan kebohongan. Itu sebabnya buat seseorang yang berpangkat tinggi kemudian membuat skenario cerita bohong dan kemudian disiarkan ke seluruh masyarakat, dan begitu ketahuan cerita bohongnya, maka sulit buat masyarakat untuk bisa mempercayai orang ini lagi. Dan lucunya apa? Cuman sekali dia bohong terhadap masyarakat, tetapi ambruk semua yang dia buat sampai pada saat itu. Padahal sampai pada saat itu dia buat begitu banyak hal yang luar biasa hebatnya. Tapi semuanya hilang begitu saja hanya karena satu kebohongan. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan itu adalah dasar dari semua hubungan. Kepercayaan itu adalah dasar dari semua hubungan. Tidak peduli saudara bikin setinggi apa yang di atas, tapi kalau dasarnya hancur, maka yang di atas itu semua akan hancur dengan sekejap. Kepercayaan tidak bisa didapatkan kalau tidak ada komitmen. Kalau kita tidak bertanggung jawab, kalau tidak ada konsistensi, kalau kita janji dan tidak ditepati. Suatu hari saya berjanji untuk melayani kelompok vokal group di Bandung. Mereka sudah book waktu saya itu sekitar hampir 9 bulan sampai 1 tahun sebelumnya. Dia udah minta sama saya bahwa tahun depan kami akan adakan retreat. Tahun ini kami baru saja selesai retreat, berlangsung dengan baik. Saya mau tahun depan kamu yang isi. Saya bilang oke, saya datang. Kira-kira 2 bulan sebelum kejadian ada undangan masuk dari gereja besar di Australia. Gak usah disebut namanya. Kepada saya langsung datang dari
gembala sidangnya. Saya mau mengundang kamu untuk khotbah di gereja saya di tanggal ini. Dan waktu saya cek tanggalnya adalah tanggal yang sama dengan tanggal saya pelayanan di kelompok vokal group yang cuma isinya 50 orang ini kira-kira. Disitulah saya diuji. Apakah saya mau pegang komitmen dan janji saya kepada mereka yang kecil ini, yang sekelompok ini, atau saya lupakan mereka dengan segera untuk menjawab ya pada yang super besar dan terkenal ini. Saya nggak perlu waktu untuk berdoa lagi. Saya nggak bilang, oh saya doakan dulu ya, saya mau cari Tuhan. Enggak. Karena saya sudah tahu jawabannya. I have to say no. Saya harus bilang tidak pada yang besar ini, karena saya memang sudah punya waktu untuk pergi ke Bandung. Dan itulah yang saya lakukan. Tidak heroik, tidak. Karena memang demikianlah seharusnya terjadi. Jangan pandang itu sebagai sesuatu yang heroik, tidak, karena memang demikianlah seharusnya terjadi. Kalau kita mau hidup sebagai orang yang punya integritas tinggi, kalau kita mau jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan ketika saya datang ke mereka, itu saya cerita sama mereka sebetulnya di tanggal yang sama. Ini 2 bulan yang lalu saya diminta pergi ke Australia, khotbah di gereja ini. Terus mereka kaget semua, loh kok kamu datang ke tempat kita? Kok kamu gak terbang ke Australia? Semua pendeta pasti mau khotbah di sana. Saya bilang karena saya sudah janji sama kamu. Karena buat saya kamu itu penting. Saya gak bilang mereka gak penting, tapi karena saya sudah janji sama kamu dan saya harus pegang janji saya sama kamu. Tidak heroik, menurut saya itu bukan sesuatu yang heroik, tapi sudah seharusnya lah demikian. Dan ternyata yang di sana kaget karena belum ada hamba Tuhan yang mungkin bilang tidak sama undangan mereka. Lucunya apa? Lucunya gak berapa lama mereka hubungi saya lagi. Jadi bisanya tanggal berapa? Jadi tetap saya bisa pelayanan ke sana setelah saya melayani yang di Bandung. Kepercayaan itu menentukan kecepatan. Pada saat kepercayaan belum dibentuk, contoh, kalau saudara mau minta kredit di bank, kalau bank belum punya rekor, belum punya rekam jejak saudara, maka prosesnya akan sangat lama karena dia harus melakukan yang namanya background check sama saudara. Tetapi kalau saudara ini orang yang bisa dipercaya, punya track record, rekam jejak yang baik, maka prosesnya bisa dipercepat karena saudara orang yang bisa dipercaya. Demikian juga kalau saudara mau minta visa, umpamanya saudara diundang sama Pak Adi mau ke Amerika, wah siapa yang gak mau diundang Pak Adi ke Amerika? Semua orang mau. Tetapi masalahnya Pak Adi bisa mengundang, saudara belum tentu dapat visa. Tanpa visa saudara gak bisa pergi memenuhi undangan. Nah, untuk dapat visa, kedutaan akan lakukan background check sama saudara. Apakah kartu kredit saudara bayar tepat waktu apa enggak? Apakah saudara punya utang apa enggak? Siapa saudara, latar belakang saudara, itu semua dilakukan sama mereka tanpa saudara tahu. Tapi kalau saudara sudah bisa dipercaya, maka prosesnya bisa cepat. Dan bahkan saudara nggak ditolak. Saya kaget waktu saya ke Amerika beberapa tahun yang lalu, waktu saya mau masuk diperiksa sama bagian imigrasi bilang begini, apakah kamu masih pegang kartu Mastercard yang nomornya sekian. Hah? Saya bilang, kok kamu tahu nomor kartu kredit saya? Terus kemudian saya keluarin, karena saya punya beberapa, terus saya lihat mana yang dia punya, yang dia sebut tadi. Saya bilang, oh ini masih ada. Oh oke, good, berarti kamu memang orangnya. Dia bilang, wow. Saya bilang, kamu punya data sampai kartu kredit saya, kamu punya data. Dia bilang, yes. Jadi kepercayaan akan mempercepat sebuah proses. Kepercayaan juga akan menimbulkan rasa aman dan ketenangan dan kedamaian. Tapi pada saat kepercayaan hilang,
maka yang muncul curiga. Jadi jangan marah kalau orang curiga sama saudara, itu karena dia kurang percaya sama saudara. Berarti saudara harus tertantang untuk kemudian menunjukkan bahwa saudara bisa menjadi orang yang dipercaya. Nah, masalahnya begini, to follow Jesus is to trust Him. Untuk mengikuti Yesus adalah untuk mempercayai Dia. Semakin besar kepercayaan kita, semakin besar damai yang kita rasakan. Yesaya 26 ayat yang ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Tuhan, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya sebab ia percaya kepadamu. Pertanyaannya pagi hari ini, seberapa percaya saudara sama Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah saudara percaya sama Tuhan sepenuhnya? Yang belum punya pasangan hidup, apakah saudara percaya bahwa pasangan hidup saudara ada di tangan Tuhan? Yang mungkin saudara harus bayar kewajiban, utang-utang saudara dan lain sebagainya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati saudara sehingga saudara bisa lepas dari hutang? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan tidak mau saudara berhutang? Dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak mengalami damai sejahtera, itu karena kita kurang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. As simple as that, sesederhana itu. Amsal 3 ayat 5 dan 6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan itu artinya bersandar sepenuhnya kepada Dia. Tidak mengandalkan pengertian dan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatannya Tuhan. Nah, buat saudara di sini, kita ada di STT, para murid yang mendengarkan saya atau para guru yang ada di sini bisa cek apakah omongan saya ini benar, gitu. Bahwa kata akuilah Dia dalam segala lakumu, kata akuilah Dia itu diambil dari bahasa Ibrani yaitu yada. Yada itu arti dasarnya adalah mengetahui atau memahami. Tetapi yada mempunyai arti yang sangat luas. Antara lain mencari tahu, atau tahu dari pengalaman, atau memiliki pengalaman, atau mengakui, seperti dipakai oleh Amsal pasal yang ketiga, yang ke-6 ini, akuilah Tuhan dalam segala tingkah lakumu dikatakan. Yada juga berarti terampil. Tapi yada juga berarti berhubungan intim. Itu yada. Dalam Kejadian 4 ayat yang pertama katakan, kemudian manusia itu bersetubuh. Adam bersetubuh, berhubungan intim dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah seorang perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Yada di sini adalah bersetubuh, itu yada. Jadi kesimpulannya, yada bicara mengenai pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Bukan cuma sekedar diperoleh karena teori, itu yada. Kita ini bisa saja mempunyai banyak pengetahuan tapi belum pernah mempunyai pengalaman. Banyak orang tahu tentang Israel tapi belum pernah pergi ke Israel. Yang membedakan kita itu, kalau kita umat Tuhan, itu tadi yang saya sebut dalam Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Kata mengenal di sini juga yada. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan apa? Bertindak. Berarti kita perlu mengenal Dia lebih lagi, saudara. Bukan karena teori, bukan karena dikhotbahin, tapi karena punya pengalaman berjalan bersama dengan Dia sendiri, punya iman pribadi seperti yang tadi saya sebut di kebaktian pertama. Tuhan mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tetapi masalahnya, saya yakin banyak di antara kita atau semua di antara kita itu percaya Tuhan. Tetapi permasalahannya ini, apakah kita percaya Tuhan secara konstan? Itu masalah kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan secara konstan, secara terus-menerus? Itu permasalahan banyak orang yang ikut Yesus.
Mereka percaya Yesus kalau pas diberkati, mereka percaya Yesus kalau semua baik, mereka percaya Yesus kalau keadaan menyenangkan. Tapi begitu krisis datang, begitu masa kesulitan datang, begitu kekelaman harus dilewati, percaya mereka pudar. Di mana Tuhan selama ini? Gelap itu baik, malam itu baik. Halo? Ada yang bisa bilang amin? Coba baca kitab Kejadian. Tuhan membuat siang dan dia membuat malam, dan Tuhan pandang keduanya itu apa? Baik. Berarti saudara mau mengalami siang dalam hidup saudara atau saudara mau mengalami malam, dua-duanya baik. Tapi kenapa kita hanya bisa bersyukur kalau kita ketemu siang, tetapi kita nggak bisa bersyukur kalau kita ketemu malam dalam kehidupan rohani kita? Karena kita nggak mengerti malam itu untuk apa. Tadi sudah saya kasih bocoran, malam adalah kesempatan untuk saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Malam adalah kesempatan untuk saudara bersandar pada Dia. Mau tahu satu rahasia? Oh nggak mau, ya udah. Mau tahu satu rahasia? Malam itu waktunya Tuhan bekerja untuk keuntungan saudara. Ini tepuk tangannya, tepuk tangan ngerti apa tepuk tangan? Coba, kemarin kan saya bilang, saya itu paling senang baca Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3. Secara berkala saya baca lagi. Dan suatu kali saya baca, saya ketemukan Adam itu setelah diciptakan oleh Tuhan, ditaruh Tuhan di Taman Eden, taman yang Tuhan ciptakan sendiri. Ini bukan tamannya tukang kebun buat, bukan. Ini Tuhan sendiri buat taman. Kira-kira menurut saudara kalau Tuhan buat taman bagus nggak? Bagus atau bagus banget? Hah? Bagus banget kalau orang Jawa bilang gitu. Banget gitu katanya. Wes bagus pol, orang Surabaya bilang. Karena apa? Karena ada emas di situ, ada batu krisopras di situ, ada air yang mengalir, pecah cabang jadi 4. Dan luar biasa pohonan macam-macam ada di situ. Adam ditaruh Tuhan di situ dengan perintah. Ini perintahnya menarik. Usahakanlah dan pelihara taman itu. Sayang saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini. Usahakanlah dan pelihara taman itu. Saya nggak punya masalah dengan kata pelihara, karena pelihara itu adalah menjaga sesuai dengan apa yang sudah ada. Tapi saya punya masalah dengan kata pertama, yaitu usahakanlah. Dalam bahasa Inggris cultivate. Cultivate itu artinya buat ini jadi lebih baik lagi. Masalahnya kalau tukang kebun yang bikin mungkin Adam bisa, tetapi ini Tuhan yang buat. Gimana caranya bisa dibikin lebih bagus lagi? Tetapi ini yang berfirman Tuhan gak pernah salah. Berarti kalau Tuhan bilang cultivate this, usahakan ini jadi lebih baik lagi. Kira-kira Adam bisa nggak? Bisa. Interesting bukan? Tapi bukan itu rahasianya. Setelah dia dikasih tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, jadi itulah pekerjaan dia sehari-hari. Terus kayaknya Tuhan nggak suka, dia punya waktu masih lebih. Kemudian dia panggil Adam, dia ciptakan binatang-binatang laut, di udara, di darat, semua macam-macam. Dia panggil Adam, sini. Aku mau kamu namain ini satu-satu. Jadi satu-satu dipanggil, dia bilang, ini apa ya, gajah, ini apa, oh ini singa, oh ini apa, ini macan, ini apa, ini serigala, ini anjing, ini kucing, ini buaya, ini cucak rowo, ini merpati. Pokoknya macam-macam. Bayangkan, itu nggak ada administrasi, nggak ada komputer, ya nggak ada yang nyatet, semuanya harus dia ingat dan dia harus keluar dengan nama-nama baru. Dia harus keluar setiap kali dengan nama baru. Dia keluar setiap kali dengan nama baru. Itu menunjukkan kreativitasnya Adam, karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu adalah orang yang sangat kreatif.
sangat kreatif, bisa selalu muncul dengan ide yang baru, bisa selalu muncul dengan ide yang baru, bisa selalu muncul dengan ide yang baru. Idenya nggak pernah sama. Kemudian, ini yang hebat. Waktu Adam kasih nama binatang, Tuhan nggak campur sama sekali. Tuhan kayaknya mundur ke belakang, step back, dibiarin aja. Adam kasih nama satu-satu, Tuhan nggak bilang, kenapa kamu kasih nama dia macan tutul? Kan dia mirip sama harimau, mirip sama singa. Tuhan nggak protes sama sekali. Dia biarin aja. Tuh, apa yang kamu sebut, demikianlah jadinya. Tapi kemudian Tuhan bilang gini, kemudian Tuhan put him to sleep. Tuhan buat dia jadi apa? Tidur. Boom. Jadi yang memperkenalkan tidur pertama kali sama manusia siapa? Tuhan. Rupanya manusia tidak diciptakan untuk kerja terus. Dia perlu apa? Istirahat. Istirahat itu biasanya pagi, siang atau malam? Malam. Nah, tadi saya bilang, waktu dia kerja dan kasih nama binatang, Tuhan gak buat apa-apa, Tuhan cuma lihat doang. Tapi kemudian Tuhan kasih dia tidur, boom, dia tidur. Dikatakan tidur nyenyak, berarti tidurnya tuh pules banget sampai nggak tahu apa-apa. Dia tidur nyenyak. Sementara dia tidur, Tuhan bekerja. Ambil rusuk dari badannya, kemudian Tuhan membangun manusia yang dinamakan perempuan. Dan itu diciptakan selagi Adam tidur. Tidurnya kapan? Malam. Tadi waktu Adam kerja, Tuhan gak ikut campur. Sekarang waktu Adam tidur, Tuhan bekerja untuk keuntungan Adam. Sehingga pada saat Adam bangun, tiba-tiba ada wanita di situ, cantik banget. Ini muncul dari mana? Kejadiannya Adam gak tahu. Makanya sampai sekarang perintah Tuhan kepada suami adalah pelajari istrimu. Karena waktu dia diciptakan, engkau tidur. Jadi malam adalah waktunya Tuhan bekerja untuk keuntungan kita. Kemudian Yesus datang, Yesus kasih ilustrasi. Kerajaan Allah itu seperti orang menabur benih, dia bilang gitu. Kemudian dia tidur. Kemudian waktu dia bangun, benih itu mulai tumbuh. Bagaimana terjadinya? Dia tidak tahu karena dia tidur. Siapa yang menumbuhkan benih? Tuhan. Kapan dia tumbuhkan? Pada saat malam, pada saat kita tidur. Makanya Daud katakan dia memberkati yang dikasihinya pada saat dia tidur. Itu disalah mengerti oleh banyak orang. Kalau gitu jadi orang Kristen tidur wae, nggak usah ngapa-ngapain, Tuhan berkati. Keliru. Tidurmu tidak akan berarti banyak kalau siang hari kamu tidak buat apa-apa. Kalau engkau nggak menabur benih pada siang hari, maka malam tidurmu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau engkau sibuk bekerja dan menabur benih, pada saat malam hari engkau ngasih tugas pada Tuhan untuk menumbuhkan benih yang sudah engkau tabur di siang hari. Bisa mengerti yang saya maksud? Dan waktu engkau bangun, kau lihat, wow sudah tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan yang menumbuhkan. Tugasmu bukan menumbuhkan, engkau tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Yang tugasmu hanyalah menabur benih dan bekerja pada saat siang. Karena ada waktunya malam di mana engkau tidak bekerja. Tidak bisa bekerja, firman Tuhan katakan. Karena engkau harus tidur. Tidur apa artinya apa? Berserah kepada Tuhan, tidur. Nah, kenapa kita bisa mempercayai Tuhan secara, yang Tuhan mau adalah supaya kita bisa mempercayai Dia secara konstan. Bukan cuma kadang-kadang kita percaya Dia, tapi dalam setiap keadaan kita bisa percaya Dia. Baik dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam keadaan siang maupun malam, kita bisa percaya Dia karena Dia tidak berubah. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Dia konstan, kita pun bisa percaya Dia secara konstan. Tetapi untuk mempercayai Tuhan secara konstan, tidak bisa tidak, Tuhan harus mengundang kita untuk ikut dalam prosesnya.
Makanya dia mengundang murid-muridnya dan dia bilang, ikutlah aku. Walk with me. Walk with me. Ikutlah aku. Follow me. Berjalanlah bersama dengan aku. Itu adalah ajakan Tuhan. Dan rupanya tidak semua orang mau walk with God. They want to believe in Him. Banyak orang mau percaya Dia, tapi gak mau berjalan bersama dengan Dia. Dari mana saya tahu? Dari kisah dalam Markus pasal yang ke-10. Saya sebentar lagi berhenti. Saya tahu perut saudara sudah bernyanyi, karena perut saya juga bernyanyi. Markus 10 ayat 17-23 katakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Si orang ini panggil Yesus guru yang baik karena memang dia tahu Yesus guru yang baik. Tapi dari percakapan selanjutnya kita mengerti bahwa orang ini hanya punya pengetahuan tentang Yesus, tapi bukan berdasarkan pengalaman. Dia hanya mendengar tentang Yesus. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang muda ini kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yang menarik di sini, yang perintah yang Yesus sebut adalah perintah yang berhubungan dengan manusia saja. Tuhan tidak menyebut perintah pertama, perintah kedua, dan perintah ketiga yang berhubungan dengan Tuhan. Dia hanya sebut perintah yang berhubungan dengan manusia. Kemudian ada 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, satu lagi kekuranganmu, pergilah dan jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian gak berhenti sampai di situ. Banyak orang berhenti sampai di situ, tapi Yesus gak berhenti sampai di situ. Tuhan tidak anti saudara punya kekayaan, tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia bilang, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, walk with me, dia bilang gitu, follow me. Diundang untuk masuk dalam sebuah perjalanan. Saya yakin saudara banyak dari antara saudara yang tahu saya siapa. Saya banyak dari tadi yang bilang, oh saya cuma lihat Bapak di YouTube, saya selama ini ngikutin Bapak di YouTube, baru lihat ketemu sekarang, minta foto dan lain sebagainya. Saya yakin pengetahuan saudara akan jauh berbeda kalau saudara ikut sama saya, jalan bersama bareng dengan saya selama seminggu aja. Saudara akan punya pengalaman bersama dengan saya jauh lebih dibandingkan dengan kenal saya melalui YouTube. Betul nggak? Itu yang Tuhan mau. Saya nggak kepengen saudara jalan sama saya jadi repot nanti. Dan itu juga saudara nggak butuhkan, tapi saudara butuh jalan sama Tuhan seperti itu. Dalam keseharian saudara. Bukan cuma hari Minggu, tapi dalam keseharian saudara. Orang ini diundang untuk ikut Yesus, untuk mempunyai pengalaman pribadi berjalan dengan dia, tapi dia menolak. Karena dia tidak bisa melepaskan pegangannya selama ini, sumber keamanannya, sumber kenyamanannya, yaitu hartanya. Karena orang ini sangat kaya, dia lebih percaya pada hartanya, pada sumber kenyamanannya yang memberikan kepada dia masa depan daripada percaya kepada Yesus secara konstan. Engkau percaya Yesus karena engkau punya banyak duit, gampang. Sekarang jual semuanya, ikut aku. Bisakah engkau masih percaya dengan sama pada saat engkau gak punya pegangan tersebut? Kemudian Yesus memandang murid-muridnya di sekitarnya, berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia bukan bilang tidak mungkin, dia hanya bilang sukar. Makanya kadang-kadang saudara, lebih mudah untuk berserah kepada Tuhan sepenuhnya pada saat kita gak punya apa-apa. Jadi yang gak punya banyak, seharusnya saudara bisa lebih bersyukur karena saya gak punya banyak. Sama seperti wanita yang sakit pendarahan. Dikatakan dia sudah pergi ke berbagai macam tabib, tapi keadaannya tidak semakin membaik, semakin memburuk. Dan semua hartanya sudah dihabiskan, berarti dia gak punya apa-apa.
Dan kalau dalam keadaan nothing to lose, gak punya apa-apa, gak ada yang bisa dipertahankan, mudah buat dia untuk kejar Yesus dan mendapatkan kesembuhan yang dia mau. Memang tidak mudah untuk mempercayai pribadi yang tidak bisa kita lihat. Tapi Yesus mengerti itu. Itu sebabnya dia meninggalkan yang namanya damai sejahtera kepada kita sebagai indikator, sebagai tanda kehadirannya. Damai sejahteranya itu sebagai tanda daripada penyertaannya dalam hidup kita. Dia katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya nggak tahu tentang saudara, tapi ada permainan yang dulu waktu saya masih kecil sering kita mainkan, yaitu kita disuruh nemuin seseorang gitu. Tapi kita di blindfold, kita ditutup matanya, kemudian kita di guide sambil mata tertutup, kita mulai jalan. Selama kita jalan, ada yang bilang panas, panas, dingin, dingin. Pernah ada yang main gitu? Ada yang main gitu tahu? Kita di blindfold gitu, ditutup matanya, kemudian kita disuruh jalan menemukan seseorang atau menemukan sebuah benda. Dan kita nggak bisa mendapatkan kejelasan, nggak bisa, orang ditutup matanya. Tapi kita harus menemukan benda yang dimaksud atau orang yang dimaksud, dan kita mesti mulai melangkah. Dan pada saat kita melangkah, kita dikasih tahu panas, panas. Kalau panas berarti benar itu arahnya. Tapi kalau kita salah, mereka bilang dingin, dingin, dingin. Kemudian kita harus cari mana panasnya. Demikianlah kira-kira damai sejahtera itu buat kita. Kalau damai sejahteramu mulai hilang, kau seharusnya tahu, kau harus stop. Itu bukan tujuan yang Tuhan mau. Kau harus berhenti. Jangan lagi pacaran sama dia, jangan lagi bisnis sama dia, jangan melangkah ke sono. Karena damai sejahtera tidak ada padamu. Tapi selama damai sejahtera Allah itu ada, just go ahead, teruslah berjalan. Dan suatu hari kau akan menemukan apa yang kau mau dari Tuhan. Itu dia tinggalkan buat kita sebagai indikator. Makanya semakin kita mengikut Yesus, meskipun kita tidak bisa melihat dia, semakin kita bisa merasakan damai sejahtera. Dan semakin besar damai sejahteranya kalau kita bersama dengan dia. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita mau mengikuti jalan kita sendiri, mengikuti pengetahuan kita sendiri, maka damai sejahtera Tuhan tidak akan bersama dengan kita. Sebenarnya dalam hidup ini kita tidak pernah bisa benar-benar menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan. Karena itu bagian daripada daging kita, is a part of our humanity. Human nature maksud saya. Kekhawatiran dan ketakutan dapat muncul kapan saja. Tapi kita bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran kalau kita mendekat kepada Tuhan, percaya kepada Dia secara penuh. Ayat yang terakhir yaitu 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih Tuhan dan damai sejahtera Allah melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Berarti semakin kita mengenal Tuhan secara pribadi, semakin kita tenang, semakin kita bisa bersyukur. Bukan menjadi orang yang gerusa-gerusu, bukan menjadi orang yang sering ketakutan dan penuh dengan kekhawatiran. Saya berdoa bahwa berita ini bisa memberkati saudara. Saya berdoa supaya saudara mempunyai pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dalam keseharian saudara. Dan saya berdoa supaya saudara mengenal Dia secara konstan. Dan damai sejahtera Tuhan menjadi milik saudara yang paling berharga. Yang kita butuhkan bukan kejelasan yang lebih. Yang kita butuhkan adalah kepercayaan yang lebih. Dan umat yang mengenal Dia akan menjadi kuat dan berani bertindak karena punya pengalaman pribadi, punya iman yang personal, bukan iman kerumunan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, terima kasih Pastor Jeffrey Rahmat from JPCC Jakarta Praise Community Church. Kita mau beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji nama Tuhan, terberkati ya siang ini ya.
Haleluya. Ada suara atau ini jangan-jangan udah pada lapar nih? Gimana nih, masih semangat? Semangat ya. Puji nama Tuhan. Dan setelah tadi sesi 1 dan 2 untuk hari kedua ini dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat from JPCC, kita sudah kenyang dengan firman Tuhan secara rohani begitu ya. Dan nantinya kita akan makan siang atau lunch, dan kita kembali mengingatkan lagi untuk para hamba-hamba Tuhan Deta Sinode JKI yang mau untuk memberitahukan lagi nih, kita pertemuan alumni STTS seluruh angkatan akan diadakan pada hari Kamis ya. Setelah acara apa kok? Acara temu bicara dengan BPH di Aula Bawah. Dan kami menginformasikan lagi nanti akan ada workshop juga tentang apa tadi ya? LGBTQ yang akan dilayani oleh Evangelis Jonathan. Baik, dan sebelumnya kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pastor Jeffrey Rahmat from JPCC. Nanti perjalanannya ke Jakarta selamat sampai tujuan dan sehat-sehat untuk keluarga yang ada di sana. Kami mewakili STT Sangkalah dan juga Sinode JKI mengucapkan banyak sekali terima kasih, thanks a lot buat siap firman yang memberkati setiap kami di sini. Dan setelah itu kita akan mendengarkan informasi dari Pendeta Tina Agung Purnomo yang akan menginformasikan tentang event Indonesia Menyembah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat, persilakan Pastor Tina. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan bergabung dalam Indonesia. Iya saudara, bisa keluar suara-suara yang aneh ya. Saya minta waktu sebentar, saya juga sudah lapar. 10 menit aja saudara, karena ini penting. Dimulai dengan keprihatinan dalam hati saya. Pada waktu saya melihat di balik papan di pagi hari, ada segerombolan orang yang sedang di stopan lampu merah ya, dan tiba-tiba ada truk yang menyeruduk, dan itu yang menewaskan banyak orang di pagi hari itu. Terus terulang kembali kemarin di Jakarta juga, orang lagi stop lampu merah ya, beberapa kendaraan, dan ada truknya dari Pertamina nyeruduk dari belakang, yang mati juga banyak saudara. Terus kita ngelihat berapa kali banyak kejadian yang tidak lazim terjadi di Indonesia. Sekarang ini yang lagi heboh, polisi nembak polisi di rumahnya polisi. Nah, itu benar-benar memprihatinkan dan saya mengikuti beritanya terus. Jadi di sini saudara, keprihatinan itu tiba-tiba itu muncul di hati saya. Indonesia di dalam kondisi seperti ini, orang pada ketakutan, kecemasan, khawatir tentang nanti ke depan. Belum lagi di Indonesia, kita di dunia kita ngelihat gereja biasanya membeli solar dengan harga 9.000. Hari ini saudara, kita membeli 1 liter 19.000 saudara. Jadi ke depan ini apa yang akan terjadi tidak jelas. Nah, disitulah saya itu sharing. Karena saya ini begini, tiba-tiba Tuhan katakan, kalau gereja tidak bergerak, siapa lagi? Nah, saya bagikan ini kepada Pak Tony Mulia. Pada waktu beliau ada di gereja dan direspon dengan bagus. Dia katakan, ayo buat. Tadinya saya mau bikin hanya skop yang kecil, Semarang Menyembah. Terus begitu penyembah-penyembah di kota lain mendengar bahwa kita akan mengadakan Semarang Menyembah, mereka mau datang. Terus akhirnya kita rubah, kalau begitu ini skopnya sudah Jawa Tengah. Saya katakan, kok rodok ganjel ya kalau Jawa Tengah ya, kenapa enggak Indonesia Menyembah sekalian? Nah, baru mantep saudara ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Disitulah akhirnya kita sharing dengan Pak Timotius Subekti.
Direspon dengan bagus. Rupanya hamba-hamba Tuhan sudah mulai gelisah. Para penyembah juga sudah mulai gelisah untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia. Jadi disitulah akhirnya kita cari tanggal, yaitu di bulan Agustus ini, minggu depan tanggal 25 Agustus kita akan adakan Indonesia Menyembah. Dan kita tidak hanya satu gereja, kita harus semalam Pak Adi Sutanto sudah katakan, gereja harus bersatu. Tidak harus satu sinode di JKI, karena semua juga jemaat Kristen Indonesia ya. Jadi kita sama-sama akhirnya dari beberapa gereja itu penyembah-penyembahnya kita atur, ada 8 penyembah di Indonesia yang mereka akan diatur secara non-stop 12 jam untuk menyembah Tuhan. Dan nanti di akhirnya itu ada deklarasi-deklarasi yang akan diucapkan untuk memberkati akan Indonesia. Supaya atmosfer di Indonesia itu adalah atmosfer yang damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena damai sejahtera Tuhan yang ada di atasnya. Jadi di sini saya mau ajak para hamba Tuhan, ajak jemaat kita. Karena kalau kita mengajak jemaat, saya katakan kepada jemaat saya, ayo ajak akan anggotamu, sel grupmu untuk ikut. Karena apa? Karena pada waktu kita ikut menyembah Tuhan, maka roh penyembahan itu akan nempel juga dalam hidup kita. Dan kita bawa kemana? Ke keluarga kita, akan menyembah Tuhan. Dibawa ke bisnis kita, maka bisnis kita juga ikut menyembah Tuhan. Dan disitulah roh penyembahan itu menyebar kemana-mana. Jadi saya himbau untuk para hamba Tuhan untuk hadir jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Yang jam siang itu memang itu jam yang seringkali orang ngantuk, tapi banyak dari hamba-hamba Tuhan ini sudah mau mengajak akan jemaatnya untuk hadir. Jadi saya menghimbau untuk para hamba Tuhan di tempat ini, ayo ajak jemaatmu untuk hadir. Kemarin saya dengar kabar ada pendoa-pendoa yang memang pendoa di satu gereja yang terbesar di Afrika. Dia akan hadir karena mau ikut di acara penyembahan ini. Saya bersyukur mereka pendoa-pendoa akan hadir untuk berkumpul bersama-sama, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk dunia. Saya ada satu ayat yang saya mau bagikan. Kenapa kita mengadakan Indonesia berdoa? Di Ester 4 ayat 13 dikatakan, maka Mordekai mengirim peringatan ini kepada Ester. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain hanya karena engkau tinggal di istana. Jangan sampai kita hanya merasa aman karena ada di gereja, tapi kita tidak memperdulikan kondisi di luar gereja. Belum tentu kita yang di dalam gereja kita juga aman, saudara, kalau kita tidak mau berdoa bersama-sama untuk Indonesia ini. Jadi saya berharap semua bisa ikut ambil bagian. Yang kedua, saudara, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di JKI, Sinode JKI, saya membuka kesempatan untuk kalau jemaat saudara atau anak saudara ingin sekolah, ya, kita ada sekolah Kristen Terang Bangsa, saudara, ada nasional, tapi kita akan buka sekolah yang internasionalnya dan sudah dimulai sekolah Terang Bangsa International School, Cambridge International School, saudara. Jadi saudara, anak-anak yang akan sekolah di SPK Terang Bangsa akan terima 2 ijazah, ijazah nasional dan ijazah dari Cambridge, sehingga bisa kemana-mana, ke luar negeri pun dengan ijazah itu mereka akan diterima. Dan yang kedua, kita ada Akademi Entrepreneurship. Ini akademi entrepreneurship satu-satunya di Indonesia. Kalau untuk anak-anak hamba Tuhan ya di sinode, karena tidak hanya sinode JKI, saya juga membuka di sinode yang lain. Anak-anak hamba Tuhan itu bebas uang pangkal, saudara. Dan nanti kalau yang di luar pulau, saya memberikan akomodasi gratis dengan makan sehari 3 kali, tempat tidur yang nyaman untuk mereka bisa belajar dengan tenang. Karena akademi ini disediakan untuk supaya anak-anak itu bisa memulai bisnis yang baru. Karena tidak mungkin mereka lulus kalau tidak punya usaha. Jadi one company, one graduate. Jadi kalau tidak punya usaha, mereka tidak akan bisa lulus.
Saudara, jadi saya minta kalau saudara mempunyai anak atau jemaat saudara yang akan sekolah di entrepreneurship Terang Bangsa, segera hubungi akan sekolah yang ada websitenya, dan saudara akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebelum masuk dari sekolah Akademi Entrepreneurship. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati juga untuk Pastor Tina Agung Purnomo dari JK Angel Kerajaan Holy Stadium. Dan selanjutnya kami mau menginformasikan setelah ini akan ada lunch atau makan siang, dan kami minta dengan hormat kepada Bapak Edi Suyanto untuk membuka dalam doa makan siang. Makan siang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Pastor Edi. Doa yang dinanti-nanti untuk kita semua. Iya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Once again, thank you so much, Pastor Jeffrey. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya. Salam untuk keluarga dan jemaat, sekaligus juga untuk istri tercinta. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Ya. Dan juga teman-teman, mungkin ada beberapa yang punya kesibukan nanti, tapi jangan lupa kita masih ada banyak acara, ya. Masih bertahan kan, ya, apalagi kita akan makan siang bersama-sama. Bapak, kami bersyukur sekali lagi untuk siang hari ini, penyertaan-Mu, hadirat-Mu, dan juga kuasa-Mu, impartasi-Mu akan ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk semua sharing-sharing firman Tuhan, kesaksian-kesaksian kebaikan Tuhan di dalam ladang kami masing-masing. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup dan menyatakan itu pada kami untuk tetap setia kepadamu. Kami bersyukur untuk hidangan yang sudah disediakan oleh semua panitia, teman-teman, warga yang sudah memasak dengan jerih lelah mereka Tuhan. Kami percaya juga tidak sia-sia. Kami menikmati berkat jasmani pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Perjalanan Pastor Jeffrey untuk menuju ke Solo dan ke Jakarta, Engkau juga melindungi. Semuanya berjalan dengan baik, tiba dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, bertemu dengan istri tercinta, anak-anak, famili, dan penghiburan Tuhan. Damai sejahtera itu menyertai keluarga besar ini Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur dan kami serahkan acara-acara berikutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berdoa, kita bersama-sama mengatakan amin. Terima kasih Pastor Edi Suyanto sudah memimpin kami dalam doa. Dan ada beberapa pengumuman untuk kita semuanya, Bapak Ibu hamba Tuhan. Pukul 1 nanti kita akan mengadakan games pitulasan, dan ada beberapa permainan yang akan kita lakukan. Benar. Yang pertama adalah tarik tambang, lalu yang kedua adalah lomba makan kerupuk, dan pensil dalam botol. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi yang ingin mengikuti tarik tambang, bisa untuk mencari timnya atau kawan-kawannya. Satu tim itu 10 orang. Untuk tarik tambang, satu tim 10 orang. Lalu kalau untuk lomba makan kerupuk itu sendiri-sendiri, nggak mungkin bagi tim. Karena kerupuknya satu, kerupuknya satu. Apalagi masih pandemi gitu, bareng-bareng bahaya. Dan juga lomba memasukkan pensil dalam botol juga sendiri-sendiri. juga. Dan kita butuh 5 orang. Kalau itu rame-rame pensilnya nggak bisa masuk pasti. Benar. Dan sekali lagi kami mau ucapkan selamat makan siang. Nah, ini waktu makan siang mungkin bisa. Ini ya, cari teman-temannya ya, kawan-kawannya. Yuk tarik tambang. Gitu. Yuk 10 orang nih gitu 10 orang ya. Atau mungkin ini ada teman-teman lama yang mau, ayo gabung sama tim aku, yuk kita tarik tambang bareng gitu. Iya. Clue dari saya, Kabela kalau mau ikut tarik tambang, makannya yang banyak, biar kuat gitu. Oke, jadi ini harus di-prepare dulu ya, makan yang banyak di sebelah kanan ini. Dan kita mengingatkan lagi nih, buat di belakang ini masih ada UF Store. Yang mau beli merchandise-nya bisa banget. Buku Ngegas Tapi Sayang from Pastor Samuel Anton, terus Raguel Lewi, ada juga dari dan juga Dani Gamadi. Begitu ya. Dan untuk banyak sekali yang di sana di belakang juga ada booth-booth yang ada. Booth-booth yang lain. Kita juga ada foto booth juga. Foto booth juga. Dan mengingatkan juga untuk para hamba Tuhan untuk pembaharuan foto gembala sidang di buku rektorat dapat menyediakan waktu untuk foto di dekat ruang MCR pada waktu makan siang ini.